Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Aksandito dari kelompok 4 dengan NIM C294. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kelompok kami dengan judul Analisis Pertumbuhan Reproduksi dan Makanan Ikan Salem Scomber japonicus Houthiun 1782 yang ditangkap di Laut Maluku. Ikan Scomber japonicus adalah ikan yang hidup di optimal di kedalaman 50 hingga 150 meter dengan suhu 15 hingga 27 derajat Celcius. Ikan Scomber japonicus tersebar di Laut Cina Timur hingga Filipina hingga ke perairan Indonesia. Untuk Laut Maluku sendiri memiliki suhu dan arus laut yang mendukung keanekaragaman perikanan. Untuk waktu dan tempat praktikum laboratorium pertumbuhan dilaksanakan 30 Agustus 2025, praktikum reproduksi 6 dan 13 September 2025, praktikum makanan 20 September 2025. Untuk praktikum kelas analisis pertumbuhan pada tanggal 27 September 2025, analisis reproduksi 1 November 2025, dan analisis makanan 8 November 2025 dengan alat bahan terlampir. Berikut adalah analisis data atau rumus-rumus yang kami gunakan untuk menganalisis hasil dari ikan kami. Untuk proses pertumbuhan, kami akan mengukur secara morfometri, kemudian membedah ikan dan mengeluarkan isi-isi perut ikan. Untuk prosedur reproduksi, kami membagi 3 gonad menjadi 3. Kemudian mengambil telur menggunakan pipet dan diamati di mikroskop untuk diameter telur. Kemudian untuk prosedur makanan ikan, kami mengambil lambung dan usus, kemudian dikeluarkan isinya. Untuk hasil dan pembahasan pertumbuhan, pada grafik DFP kami terlihat yang paling tinggi adalah di selang kelas 218 hingga 278. Untuk di grafik HPB bisa dilihat atau cara bacanya adalah dengan membaca Y, di mana per pertambahan panjang 1,1182 akan mempengaruhi bobot sebesar 0,467. Berikut juga dengan grafik HPB betina maupun jantan. Untuk faktor kondisi bisa dilihat dari hasil faktor kondisi ikan kami, di mana grafik menunjukkan tidak fluktuatif atau terus meningkat. Untuk nisbah kelamin, kelompok kami menyimpulkan bahwa nisbah kelamin tidak seimbang pada bulan 1, sedangkan bulan 3, 5, dan total tidak seimbang. Bulan satunya seimbang, maaf. Kemudian di grafik TKG jantan didominasi oleh TKG 3 dan grafik TKG betina didominasi oleh TKG 2. Untuk grafik IKG jantan maupun betina menunjukkan hasil yang fluktuatif. Untuk grafik diameter telur terdapat satu batang yang menonjol yang mengartikan bahwa ikan Scomber japonicus adalah ikan dengan kategori total spawner. Untuk grafik fekunditas dengan panjang maupun dengan bobot bisa dilihat dari nilai F-nya, yaitu setiap pertambahan 21576 berat atau bobot mempengaruhi fekunditas sebesar 0,0911. Untuk hasil dari makanan ikan Scomber japonicus selama 3 bulan, baik jantan maupun betina, menunjukkan makanan yang paling sering dimakan adalah ikan utuh, yang kedua adalah potongan ikan, dan lainnya, dengan total luas relung sebagai berikut. Untuk tumbang tindih total selama 3 bulan dengan CH sebesar 0,7813. Untuk panjang usus relatif menunjukkan bahwa ikan Scomber japonicus atau ikan salem ini merupakan ikan karnivora. Untuk hubungan volume makan dan panjang tubuh ikan memiliki persamaan
sebagai berikut dengan persentase yang kecil, sehingga mengartikan bahwa volume dan panjang tubuh ikan saling berpengaruh tetapi sangat kecil. Grafik ISC kami menunjukkan hasil yang fluktuatif juga. Untuk simpulan, penelitian ini menyimpulkan bahwa ikan salam di Laut Maluku memiliki pola pertumbuhan alometrik negatif yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan laju pertambahan antara panjang dan bobot tubuhnya. Aspek reproduksi mengindikasikan bahwa ikan betina matanggonak pada ukuran relatif yang kecil dengan puncak pemijahan yang terlihat dominan pada periode pengamatan tertentu. Berdasarkan morfologi usus dan jenis pakan, ikan ini diklasifikasikan sebagai ikan karnivora sejati yang didominasi oleh di dalam perutnya adalah ikan utuh serta adanya potongan ikan. Berdasarkan morfologi strategi makan ikan salem mengalami pergeseran dari generalis menjadi spesialis seiring pertumbuhan, namun tingginya tumpang tindih pakan antara jenis kelamin menandakan tidak adanya kompetisi yang signifikan. Terakhir, intensitas makan ikan lebih dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang bersifat oportunistik daripada ukuran tubuh, sebagaimana terlihat dari fluktuasi indeks isi lambung. Untuk saran dari kelompok kami, studi lanjutan mengenai variasi musiman, hubungan panjang bobot, dan korelasinya dengan intensitas makan diperlukan untuk memahami pengaruh lingkungan serta alokasi energi reproduksi. Selain itu, penetapan zona atau periode penangkapan terbatas saat puncak pemijahan dan intensitas makan sangat disarankan demi menjaga keberlanjutan stok ikan salam di Maluku. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.